Pemerintahan tanpa oposisi orang mengatakan ya pemerintahan yang masturbasi, ya dia akan kesenakan sendiri, keenakan sendiri, dan itu merusak juga gitu bahaya. Kembali apa kabar Indonesia Malam. Mas Pangi, ini masyarakat kita ini imajinasinya itu luar biasa. Karena PAN diajak gabung dalam pemerintahan atau koalisi pemerintahan, mikirnya mungkin seperti ini. Apa ya maksudnya? Apakah ini untuk memuluskan langkah 3 periode dari masyarakat? Bagaimana? Ya, kita tentu nggak bisa juga mengambil kesimpulan yang melompat ya Cak ya. Soal bau amis 3 periode atau lewat amandemen menambah masa jabatan presiden. Kemudian pertanyaan publik, kalau publik boleh bertanya, kan nggak boleh haram juga. Misalnya publik bertanya, agenda apa sih dibalik ini semua lagi? Karena biasanya udah periode kedua itu udah nggak sibuk mengurus koalisi. Apalagi membentuk grand coalition, koalisi yang cukup besar dan gemuk, atau tambun koalisi kan. Ini udah periode kedua, kecuali pada periode pertama. Pertanyaannya desainnya seperti apa, ini agenda apa, apakah ada aroma amis untuk memuluskan yang tadi yang Caca sebut, saya nggak sebut ya. Kenapa nanti saya disalahkan. Ya, karena kan itu biar publik aja yang masyarakat yang menilai. Ada bau menyeruak bau amis untuk memuluskan langkah ke sana gitu. Yang kedua adalah dalam konteks data Voxpol Center soal koalisi, Cak. Kalau kita tanya ke publik, apakah bagi masyarakat perlu partai oposisi atau tidak? Itu 76% masyarakat mengatakan perlu partai oposisi sebagai alat kontrol. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalam konteks check and balances, ada 2 pendekatan, sistem yang legislatif yang mendominasi, kemudian atau eksekutif yang mendominasi. Kalau legislatif yang mendominasi, maka pemakzulannya ujungnya. Tapi kalau eksekutif yang mendominasi, grand coalition itu besar, maka akan ada kemungkinan ujungnya pada koruptif dan kolutif. Pemerintahan yang korupsi, yang koruptif. Nah, karena tidak terkontrol dengan baik. Nah sekarang yang poin yang ketiga gini Cak. Pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan ke PAN. Karena saya lihat PAN itu adalah partai yang sangat disiplin, loyal. Karena nggak dikasih menteri aja Cak. Itu saya lihat ya dari awal sampai sekarang. Itu masih tetap nggak mau berbeda dengan pemerintah gitu. Mazhabnya mazhab tegak lurus sama pemerintah. Nah saya nggak tahu, kebayang tuh nanti Mas Vipa mungkin kalau dikasih menteri mungkin lebih loyal lagi gitu Cak. Berbeda dengan ada partai dulu dikasih menteri nggak loyal. Padahal loyalitas, disiplin penting dalam koalisi. Nah, tetapi pontek yang ketiga, Cak, jangan lupa penilaian yang dibilang oleh Bang Mardhani, penilaian persepsi publik itu berbahaya juga. Karena hasil survei kita, baik pada Maret maupun bulan Juli, partai oposisi itu posisinya, range-nya sekarang di 3 dan 4 besar. Baik PKS maupun Demokrat. Dan hampir semua lembaga survei menyatakan seperti itu. Kalau dikoreksi silahkan aja dikoreksi. Nah memang partai PAN karena memang saya nggak tahu apakah memang karena kurang kritisnya atau memang tidak bersuara untuk kepentingan rakyat atau memang berbuat untuk rakyat tapi nggak kelihatan atau nggak ada lagi figur Amin Rais di sana. Nah elektabilitas PAN itu posisinya Cak hanya di 1-2% saja. Baik. Nah ini kan konsekuensi logis juga yang harus ditanggung. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti PAN dengan bergabungnya ke koalisi pemerintahan karena habitusnya PAN adalah partai yang the ruling party akan bisa menaikkan elektabilitasnya atau tidak. Gitu. Baik. Oke, sekarang kalau Mas Pangi sendiri lebih ke bantahan dari Mas Owi atau lebih kekhawatiran dari Mas Herzaki? Gini Cak, sebelum soal bantahan dan kekhawatiran, pertama saya ingin katakan begini Cak, dalam konteks ya, apa sebetulnya mendasari orang bisa berkoalisi? Selain kepentingan ideologis, kepentingan pragmatis, transaksional. Yang pertama adalah bisa saja kepentingan kue kekuasaan, power sharing, soal menteri. Yang kedua adalah alasan orang bergabung koalisi adalah bisa juga pengamanan hukum. Kalau ada kasus, ada yang tersandra, ada kartu-kartu yang masalah hukum yang bisa dimainkan oleh penguasa rezim. Nah yang ketiga ini yang menarik Cak, apa itu Cak? Ada motivasi apa di balik koalisi ini? Apa karena memang Pak Jokowi yang ngajak atau memang Pak Jokowi menghargai PAN, mengapresiasi PAN, atau memang Pak Jokowi punya agenda lain setelah ini gitu? Karena memang udah di ujung nih. Ada apa kok di ujung
kemudian terbentuk Grand Coalition. Grand Coalition itu dalam istilah politik adalah membentuk koalisi, partai koalisi sebanyak-banyaknya diambil secara mutlak untuk menggolkan kepentingan agenda yang lain. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah kalau kita mencermati soal ini sebetulnya kalau nanti hitung-hitungan di parlemen, Cak, ya, kalau udah begini 81%, ini nanti nggak kuat lagi, Cak. Artinya kalau dihitung secara matematika politik, ini perdebatannya nggak sehat. Jadi hanya ikut kuat-kuatan jumlah kursi sama kuat-kuatan dalam jumlah suara. Oke. Nggak sehat sekali, Cak. Baik. Kenapa? Tidak ada perdebatan yang nanti sangat substantif, yang membangun, yang kritik, karena semuanya akan mulus, akan lancar. Karena tidak ada penyimbang yang begitu kuat. Nah, yang ketiga, Cak, yang terakhir adalah demokrasi tanpa oposisi, ya. Nah, ini yang banyak pertanyaan. Atau pemerintahan tanpa oposisi, orang mengatakan ya pemerintahan yang masturbasi, ya, dia akan keenakan sendiri, dan itu merusak juga gitu, bahaya juga. Sehingga memang untuk PAN sendiri, kira-kira langkah yang dilakukan oleh PAN ini akan membuat PAN ditinggalkan oleh pemilih atau simpatisannya tidak sih? Soal ditinggal atau tidak, sebetulnya lihat hasil data riset lembaga survei, ada yang percaya, ada enggak, Cak. Tapi ketika memang mereka tidak terwakili aspirasinya, nah kenapa sekarang ada PKS dan Demokrat cenderung trennya positif gitu. Nah, kenapa kemudian partai-partai yang bergabung di koalisi pemerintah seperti Nasdem ada tren penurunan, seperti PAN juga ada turunan. Nah, artinya nggak bisa secara akal sehat kita melupakan bahwa ada konsekuensi logis dari posisi oposisi atau di koalisi pemerintah, Cak. Baik, kita tunggulah nanti bagaimana, karena waktunya mohon maaf ini Bapak-Bapak sudah sangat terbatas sekali. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah memang benar sesuai dengan prediksi masyarakat bahwa akan ada jabatan kursi menteri untuk PAN karena sudah bergabung. Dan mungkin kita tunggu ke depan deklarasi atau juga pernyataan dari Presiden. Kita belum dengar mengenai masuknya PAN dalam koalisi. Dan terima kasih seluruh narasumber saya, Mas Herzaki, Mas Panggi, dan juga tadi ada Mas Antoni, ada Mas Owi, bahkan juga Pak Viva Yoga.